Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة نبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والصحابة والقرابة والتابعين والعلماء والأولياء والشهداء والصالحين وعلى كل وأصحاب كل وإلى والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم ولمعلمنا ولمعلمكم ولكافة المسلمين أجمعين وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وآل بيته الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak pengurus Masjid Nurul Mujahidin beserta anggota yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat fardu subuh yang saya muliakan. Alhamdulillah wa syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan taufik, hidayah serta inayahnya kita dapat melaksanakan sholat fardu subuh berjamaah. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat rahimahumullah, ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Azim. Al-Azim adalah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ke-34 dari 99 Al-Asma'ul Husna. Al-Azim artinya yang Maha Agung. Sedangkan secara rinci makna Al-Azim ini yaitu yang melewati
akan sekalian batas-batas akal, sehingga tidak mampu melupakan dengan hakikatnya al-azim itu sesuatu yang akal kita Bapak Ibu tidak mampu menjangkaunya atau memperdapatinya karena kebesarannya. Maka itulah Bapak Ibu al-azim. Sebelum seseorang disebut azim atau agung, tentunya ia mempunyai sifat-sifat yang pantas untuk menyandang nama al-azim itu. Kalau seseorang yang hanya punya ilmu yang sangat luas, belum pantas disebut azim. Kalau seseorang keberanian yang sangat, belum juga pantas disebut azim. Atau punya martabat yang tinggi, belumlah pantas disebut azim. Tetapi Bapak Ibu, azim adalah merupakan himpunan dari berbagai macam sifat-sifat yang mulia, sehingga ia pantas disebut azim. Sebagaimana Bapak Ibu kita ketahui bahwa urutan yang mendahului sebelum al-azim adalah al-halim. Maka salah satu untuk mencapai al-azim harus didahului dengan sifat halim. Tidak bisa disebut azim kalau tidak bersifat dengan sifat halim. Seorang yang alim, walaupun bagaimana tinggi ilmunya, kalau belum punya halim, belum berhak disebut sebagai orang yang azim. Ada 33 asmaullah subhanahu wa ta'ala sebelum sampai kepada al-azim. Mulai dari asma Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, sampai al-azim. Artinya sampai kepada al-halim. Dengan asma-asma itulah Allah subhanahu wa ta'ala berhak dan sangat pantas disebut al-azim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu disebut sebagai orang yang punya akhlak yang agung atau azim, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, innaka la'ala khuluqin azim. Artinya bahwasanya engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sungguh mempunyai perangai yang sangat agung. Kenapa Bapak Ibu akhlakul
karena beliau punya ilmu yang dalam, atau beliau orang yang pemberani, melainkan beliau juga Bapak Ibu bersifat dengan alim. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini sesudah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicaci maki oleh orang kafir Quraisy, sampai Bapak Ibu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut orang gila. Tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan halimnya beliau tidak menghiraukan cemoohan itu. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini. Kita Bapak Ibu berbuat maksiat dan melanggar undang-undang Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian tidak menyiksa langsung karena Dia Allah Al-Halim. Karena itulah Dia Allah juga disebut Al-Azim. Orang yang paling mengerti tentang dua nama Al-Halim dan Al-Azim ini Bapak Ibu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ja'far As-Shadiq berkata, tidak ada di dalam Al-Quran ayat yang paling mencakup tentang budi pekerti yang agung yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain dari ayat Nuzil aqwa wa nur bil urbi wa arif anil jahili. Artinya, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Sesudah kita Bapak Ibu beriman atau percaya bahwa salah satu nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Azim, maka akhlak kita kepada asma itu yaitu pertama mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Asma Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan segala perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, juga segala hal yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu yaitu yang apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, takut hati mereka. Orang-orang yang beriman Bapak Ibu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena mereka begitu mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seringkali kita menggunakan atau mendengar kalimat-kalimat yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ini dengan tiada mengagungkan, bahkan terkadang meremehkan dan mengolok-olokkan
disebutkan Bapak Ibu di dalam kitab Qawaidul Islam karya Ibnu Hajar Al-Haytami, bahwa hati-hati jangan sampai memperkecil atau meremehkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalimat Muhammad dan kalimat-kalimat mulia lainnya, karena dikhawatirkan akan keluar dari agama Islam. Karena yang diremehkan adalah kalimat yang agung. Kalimat yang agung Bapak Ibu sepantasnya diagungkan, bukan diremehkan atau diperolokkan. Dan orang yang beriman Bapak Ibu wajib mengagungkan nama-nama mulia tersebut. Seorang guru benar Bapak Ibu dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surga lantaran melihat ada kalimat Bismillah di jalan. Ya, melihat kalimat Bismillah di jalan, lalu ia ambil karena membesarkan. Dengan sebab itu ia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Tidak bisa Bapak Ibu disamakan kitab-kitab yang mengandung nama dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kitab biasa. Dan tulisan yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tulisan biasa, meletakkannya pun kita harus pakai adat. Tidak bisa dilempar begitu saja. Nah, kebiasaan tak seperti itu. Itu walaupun itu surah Yasin dari ayat pertama sampai ayat 83 ayat itu, jangan kita melempar. Ya, Yasin kan seperti melempar kartu. Di situ ada tulisan-tulisan yang agung yang mesti kita besarkan. Tidak sama dengan tulisan-tulisan biasa itu. Mestinya harus kita agungkan. Jadi tidak bisa disamakan kitab yang mengandung nama dan ayat-ayat Allah SWT dengan kitab biasa, dan tulisan yang berkaitan dengan Allah SWT dengan tulisan biasa. Makanya meletakkan Al-Quran itu punya di atas. Jadi kalau tulisan atau kitab-kitab yang lain mesti di bawah dari Al-Quran. Jadi kita harus pakai adat. Tidak bisa dilempar begitu saja atau ditaruh di bawah atau di lantai. Karena yang demikian itu dianggap membesarkan atau mengagungkan sesuatu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran itu Bapak Ibu mulia. Kenapa? Karena mengandung ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengagungkan kertas bukan karena kertasnya. Ya, kita mengagungkan Al-Quran kertas. Kita mengagungkan kertas bukan karena kertasnya, tetapi kita mengagungkannya karena kertas itu mengandung sesuatu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita agungkan. Yang kedua Bapak Ibu, kita mesti mengagungkan apa-apa yang diagungkan oleh
seperti surga, atau yang tidak baik seperti syirik. Ada beberapa macam hal-hal yang diagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Di antaranya yang pertama, surga. Disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala surga sebagai sesuatu yang agung, sebagaimana firman-Nya, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihati minhum maghfirah wa ajran 'azima. Dan Allah SWT telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, berbuat pengampunan dan balasan yang besar. Balasan yang besar di sini Bapak Ibu maksudnya adalah surga. Jadi apabila kita mendengar ayat-ayat yang mengisahkan surga, kalau kita Bapak Ibu mendengar ayat-ayat yang mengisahkan surga, adalah hati Bapak Ibu, hati kita masing-masing ya, mesti ada keinginan untuk masuk surga. Kenapa mesti ada di hati kita keinginan Bapak Ibu masuk surga? Karena surga ya sesuatu yang agung. Yang kedua, sumpah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Artinya, dan bahwasanya sumpah itu adalah sesuatu yang besar jika kalian mengetahui. Jadi janganlah bersumpah Bapak Ibu kalau tidak benar-benar perlu dengan sumpah. Dan sumpah ya jangan dianggap enteng. Jadi kalau kita bersumpah jangan dianggap enteng. Karena sumpah adalah menjual nama Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pembicaraan dipercaya. Makanya kan demi Allah, kalau di Islam kan sumpah itu kan. Jadi jangan kita anggap enteng. Nah, lalu yang ketiga Bapak Ibu, syirik. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna syirka la zulmun 'azim. Bahwasanya syirik sungguh kezaliman yang sangat besar. Apabila hal-hal yang tidak baik diibaratkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat azim, kita mesti hati-hati seperti syirik, baik syirik kopi atau tersembunyi, atau syirik jari atau nampak. Contoh syirik api mana Bapak Ibu? Seperti beribadah dengan mengharap pujian orang, atau menyebutkan Allah SWT dalam mengharap rezeki dengan sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang keempat Bapak Ibu, tipu daya perempuan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna kaidakunna 'azim. Artinya bahwasanya tipu dayanya itu sangat besar. Tipu daya perempuan juga dianggap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai perkara yang besar. Karena sangat banyak orang-orang yang sudah terpedaya gara-gara tipu daya perempuan. Jangan anggap remeh urusan perempuan, baik yang sudah jadi istri atau belum. Disebutkan bahwa ada 9 macam sifat perempuan
dan hanya satu yang mubarakah atau diberkati. Yang 8 adalah tipu daya. Sifat perempuan yang 9 itu yaitu pertama suka makan minum, yang kedua suka berpakaian megah atau mewah, ketiga apabila suami punya uang ia zina, dan apabila tidak punya uang ia menjauhi atau liar. Yang keempat suka menyalahi atau melawan suami. Kelima suka namimah atau anjur akal. Yang keenam suka mencuri kepunyaan suami. Yang ketujuh di hadapan suami suka bersakit dan suka bertengkar. Yang kedelapan suka jalan-jalan yang tidak bermanfaat atau kata orang sekarang kelisiran. Yang kesembilan al-mubarakah atau yang diberkati, aqdiyah atau qanaah. Ar-radiyah atau ridho atau pemaaf, dan suka di rumah. Kesimpulannya ya, apabila kita sudah beriman dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Azim, yakni yang Maha Agung, pertama Bapak Ibu lah, kita mesti mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, asma'nya, kalamnya, sifatnya, dan apa-apa yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, mengagungkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila sesuatu itu baik, maka kita lebih memperhatikannya, dan apabila tidak baik, kita lebih giat berusaha untuk menjauhinya. Inilah kesimpulan daripada asma Allah yang ke-34 Al-Azim. Mudah-mudahan saja Bapak Ibu ada manfaatnya dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Akan datang